Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak cicilan itu jebakan hidup? Rasanya kayak, ah, bank jahat, bunga makin hari makin gede, cicilan nggak pernah selesai. Tapi, tunggu dulu, apa benar cicilan itu salah bank? Atau selama ini kita cuma nyalahin yang salah tanpa tahu sebenarnya masalahnya di mana? Kamu pasti penasaran kan, kenapa sih cicilan itu bukan musuh? Kalau gitu, jangan skip video ini karena aku bakal bongkar fakta dan rahasia yang bikin kamu mikir ulang soal cicilan dan bank. Siap? Yuk kita mulai. Kalau kita bicara soal cicilan, sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru. Cicilan itu sudah ada sejak lama, bahkan jauh sebelum kita lahir. Tapi, apa sih sesungguhnya fungsi cicilan? Bayangin, kamu pengen punya rumah impian, tapi tabungan kamu cukup buat DP. Tanpa cicilan, kamu harus nabung bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, baru bisa beli rumah. Cicilan hadir sebagai solusi, sebuah jembatan emas yang menghubungkan kebutuhan sekarang dengan kemampuan bayar nanti. Tapi tentu saja, ada harga yang harus dibayar, yaitu bunga. Dan disinilah seringkali masalah mulai muncul. Kenapa bunga cicilan itu ada? Apakah bank cuma ingin menguras uang kita? Sebenarnya, bunga adalah biaya jasa yang bank kenakan karena sudah menanggung resiko pinjaman. Bank bukan lembaga amal. Mereka bisnis yang juga harus bertahan hidup, membiayai pegawai, dan mengelola dana dengan hati-hati. Ada resiko kalau peminjam macet bayar. Bunga itu juga jadi semacam perlindungan untuk bank. Bayangin, kalau bank nggak kenakan bunga, dan banyak orang yang tidak membayar hutang, tentu bank bisa kolaps, dan sistem keuangan jadi kacau. Jadi, bunga itu sebenarnya mekanisme untuk menjaga sistem tetap berjalan. Ini seperti kita meminjamkan uang ke teman, pasti ingin kompensasi karena sudah mengorbankan uang kita untuk sementara waktu kan. Nah, bunga itu ibarat upah pinjam uang. Jadi, cicilan itu bukan jebakan, tapi sebuah kesepakatan yang memberikan kesempatan bagi kita membeli sekarang dengan cara mencicil nanti. Itu mengandung makna yang dalam, kesempatan, dan tanggung jawab. Sekarang, yuk kita kulik mitos yang selama ini bikin orang salah paham soal cicilan dan bank. Pertama, bank itu jahat karena bikin cicilan mahal. Sebenarnya, bunga cicilan itu sudah diatur dengan jelas dan ada transparansi di setiap kontrak. Bank nggak bisa seenaknya mematok bunga tanpa aturan. Bahkan, pemerintah punya regulasi ketat untuk melindungi konsumen dari bunga yang menggila. Jadi, yang sering terjadi itu kita sendiri yang nggak baca secara detail kontrak atau salah pilih produk cicilan. Misalnya, banyak orang yang tergiur dengan cicilan bunga rendah tapi tenor panjang, yang bikin cicilan per bulan kecil. Tapi mereka lupa bahwa bunga dihitung selama tenor itu. Jadi, total bunga yang dibayar bisa jauh lebih besar daripada cicilan tenor pendek dengan bunga lebih tinggi. Ironis kan? Seolah kita dapat diskon, tapi ujung-ujungnya malah bakar uang. Kedua, ada juga yang merasa
cicilan itu musuh karena bikin kita selalu hutang. Padahal hutang itu alat keuangan yang netral, tergantung cara kita pakai. Sama seperti mata pisau, bisa buat potong sayur atau malah melukai kita. Kalau kita paham prinsipnya, cicilan itu bisa menjadi alat untuk membangun aset dan meningkatkan kualitas hidup. Misal, cicilan rumah yang setelah lunas menjadi aset berharga yang nilainya naik. Ketiga, ada salah paham bahwa cicilan itu selalu bikin masalah karena gak bisa lunas tepat waktu. Ini lebih ke manajemen keuangan pribadi. Banyak orang yang gak ngatur cash flow dengan benar, sampai tagihan cicilan menumpuk dan akhirnya menjadi beban berat. Ini bukan salah bank, tapi kurangnya literasi dan perencanaan keuangan yang matang. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu gimana sih seharusnya kita mengelola cicilan supaya tetap aman dan gak bikin stres. Pertama, kenali kemampuan finansial kamu. Jangan pernah tergoda membeli barang atau jasa yang cicilannya lebih dari 30% penghasilan bulanan. Kenapa? Karena ini batas aman agar kebutuhan pokok lain tetap terpenuhi tanpa tekanan. Kedua, selalu baca dan pahami kontrak cicilan. Jangan cuma lihat cicilan per bulannya doang, tapi cek total biaya, bunga efektif, biaya administrasi, dan syarat lainnya. Banyak yang males baca, tapi ujung-ujungnya kaget karena ada biaya tambahan yang tidak terduga. Ketiga, pilih tenor cicilan yang pas. Tenor panjang memang membuat cicilan kecil, tapi total bunga yang harus dibayar justru lebih besar. Kalau kamu punya dana lebih baik pilih tenor pendek supaya total bunga berkurang dan cepat lunas. Keempat, kalau kamu punya lebih dari satu cicilan, prioritaskan membayar cicilan dengan bunga paling tinggi dulu. Ini strategi yang disebut debt avalanche yang bikin hutang cepat berkurang. Kelima, jangan pernah tambah utang baru kalau cicilan lama belum lunas. Ini jebakan klasik yang bikin banyak orang stres. Ingat, hutang itu tanggung jawab besar yang harus dipikul dengan serius. Dan yang terakhir, buat dana darurat yang cukup, minimal 3-6 bulan pengeluaran bulanan. Dana ini penting banget supaya kamu tetap bisa membayar cicilan saat kondisi tidak terduga. Misalnya, kehilangan pekerjaan atau kebutuhan mendadak lainnya. Kalau kamu bisa disiplin dan bijak dalam hal ini, cicilan bukan menjadi beban, tapi alat untuk membantu kamu mencapai tujuan finansial dengan lebih cepat. Banyak banget orang yang lihat bank sebagai musuh yang cuma cari untung dari bunga cicilan. Padahal, kalau dipikir lagi, bank itu partner yang penting buat dunia finansial. Bayangkan dunia tanpa bank dan cicilan. Orang-orang yang gak punya modal besar akan kesulitan banget untuk membeli rumah, kendaraan, atau bahkan modal usaha. Bank menyediakan likuiditas, menyediakan dana yang bisa dipakai masyarakat sekarang juga, dan bayar nanti secara cicilan. Ini memungkinkan roda ekonomi terus berputar. Kalau kamu memperlakukan bank sebagai musuh, kamu bakal kehilangan kesempatan besar buat maju.
Tapi kalau kamu menjadikan bank sebagai partner, kamu bisa belajar gimana cara mengelola uang, memilih produk yang tepat, dan pakai fasilitas keuangan secara cerdas. Ingat, bank tidak pernah memaksa kamu untuk membuat cicilan. Semua ada di tangan kamu, mau pilih atau tidak. Kalau kamu bisa memanfaatkan fasilitas ini dengan bijak, bank justru akan menjadi teman setia dalam perjalanan finansialmu. Biar cicilan nggak menjadi mimpi buruk. Ini beberapa tips praktis yang bisa kamu terapkan mulai sekarang. 1. Hitung dulu kemampuan bayar sebelum mengajukan cicilan. Jangan sampai ambil cicilan lebih besar dari 30% pendapatan kamu. Kalau perlu, buat anggaran bulanan supaya semua kebutuhan dan cicilan bisa tercover. 2. Baca dan pahami semua syarat kontrak dengan teliti. Jangan ragu tanya ke bank atau lembaga kredit kalau ada yang kurang jelas. Jangan asal tanda tangan. Ketiga, pilih jenis bunga dan tenor yang paling sesuai. Pahami perbedaan bunga flat dan bunga efektif, serta hitung mana yang paling murah untuk jangka waktu cicilannya. 4. Gunakan cicilan untuk kebutuhan produktif atau aset. Misal, rumah, kendaraan untuk usaha, alat kerja, atau pendidikan. Jangan untuk gaya-gayaan atau konsumsi yang nggak perlu. 5. Jangan menambah hutang sebelum lunas hutang lama. Ini supaya beban keuangan kamu tetap terkendali dan kamu nggak jadi budak cicilan. Keenam, selalu bayar disiplin dan tepat waktu. Kalau perlu, buat reminder atau atur auto debit supaya nggak lupa dan kena denda. Dan yang terakhir, bangun dana darurat dan sisihkan tabungan secara rutin. Ini penting supaya kamu siap menghadapi situasi yang tidak terduga tanpa mengganggu cicilan kamu. Kalau kamu praktekkan tips ini, percayalah, cicilan kamu bukan lagi musuh, tapi alat bantu finansial yang powerful untuk masa depan kamu. Nah, sekarang sudah jelas kan kenapa punya cicilan itu bukan salah bank. Semua tergantung bagaimana kita mengelolanya. Bank itu partner yang memberikan kesempatan. Bunga itu harga atas kemudahan yang kita dapat. Dan cicilan itu alat yang bisa membantu kita mewujudkan impian lebih cepat kalau dipakai dengan bijak. Kalau kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, share ke teman-teman kamu yang sering stres sama cicilan, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan tips finansial lainnya. Kalau kamu punya pengalaman soal cicilan yang pengen dibagi, tulis di kolom komentar ya. Aku pengen denger cerita kamu. Ingat, finansial sehat itu kuncinya ada di diri kamu sendiri. Yuk mulai kelola cicilanmu dengan cerdas, supaya hidup kamu makin ringan dan bebas stres. Sampai ketemu di video berikutnya.